Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, sahabat guru penggerak. Kali ini ada informasi wacana penanganan guru yang akan diambil alih oleh pusat dan berikut penjelasan dari Mendikdasmen Abdul Mukti. Seperti apa informasinya? Ikuti penjelasan saya berikut ini. Dikutip dari cbnn.com Jakarta, penanganan tata kelola guru mulai dari perekrutan, pembinaan hingga distribusi atau penempatan akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan sebenarnya wacana untuk pengelolaan tata kelola guru oleh pemerintah pusat idenya tidak dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kementerian lain justru yang mengusulkan agar tata kelola guru ditarik ke pusat, bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah lagi. Kenapa ditarik ke pusat? Karena melihat berbagai permasalahan yang sekarang ini terjadi. Salah satunya kendala, terutama dalam rekrutmen, pembinaan, dan distribusi guru, kata Abdul Mukti dalam kegiatan Halal Bihalal bersama Forum Wartawan Pendidikan atau Fortadik baru-baru ini. Contoh nyata ialah dalam penanganan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemendikdasmen ingin mengangkat 1 juta guru lebih P3K, tetapi penyelesaian tersendat karena Pemda tidak mengusulkan optimal. Ironinya, Kemendikdasmen yang disalahkan karena menganggap itu kewenangan pusat. Padahal Pemda yang punya guru. Begitu juga dengan pembinaan, distribusi, dan kesejahteraan. Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai regulasi, tetapi lagi-lagi mental di pemerintah daerah atau Pemda. Kemendikdasmen selama ini sangat proaktif mendekati Pemda agar mengajukan semaksimal mungkin pengangkatan guru P3K dari honorer, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Penanganan guru bukan hanya tanggung jawab Kemendikdasmen, tetapi semua instansi terkait, terutama pemerintah daerah atau Pemda. Jika Pemda tidak proaktif, bagaimana bisa jalan program pemerintah pusat, ungkapnya. Atas dasar itulah kian banyak dorongan dari berbagai pihak agar pembinaan guru maupun tata kelolanya oleh pemerintah pusat. Dia menambahkan sebenarnya rasio guru dan murid secara nasional sudah cukup, namun faktanya ada sekolah yang kelebihan guru. Selain itu banyak sekolah juga yang kekurangan guru. Hal itu bisa terjadi karena guru tidak bisa dipindahkan kecuali oleh yang mempunyai otoritas. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah atau Pemda. Penarikan kewenangan tata kelola guru bisa direalisasikan jika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah diamandemen. Menurut Mukti, ada wacana untuk merevisi Undang-Undang Otoda, terutama menyangkut persoalan pendidikan. Jadi sekarang ada beberapa pihak yang mulai menyuarakan apakah memang pendidikan itu termasuk hal yang diotonomikan atau dikelola pusat. Karena sekarang ini ada 6 bidang yang tidak diotonomikan terangnya. Nah, lanjutnya melihat berbagai persoalan yang muncul, terutama menyangkut pembangunan sekolah, tata kelola, dan sebagainya, mendorong percepatan revisi Undang-Undang Otoda yang nantinya akan dikonsinyasikan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Revisi beberapa undang-undang ini adalah inisiatif DPR RI dan kami tentu mengapresiasi serta mendukung secara aktif proses-proses pembahasan yang sekarang ini terus berlangsung, ucapnya. Saat ini, ujar Abdul Mukti, Mendikdasmen, sedang dalam tahap penyusunan naskah akademik terutama terkait dengan kemungkinan 4 undang-undang dijadikan 1 undang-undang. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menambahkan pengalihan kewenangan tata kelola guru ke pemerintah pusat sebenarnya sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang. Kemudian revisi Undang-Undang Otoda juga sudah masuk program legislasi nasional atau Prolegnas 2025 oleh DPR RI. Jadi kemungkinan akan berjalan bersamaan, pungkas Suharti. Dengan demikian,
wacana tentang penanganan guru yang akan diambil alih oleh pusat bisa jadi menjadi kenyataan. Harapannya bila mana dikelola oleh pusat, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berkaitan dengan rekrutmen, pembinaan, serta distribusi guru akan merata di seluruh Indonesia. Hal ini terutama difokuskan pada guru-guru ASN, baik itu PNS maupun P3K, yang mungkin ada sekolah yang kelebihan guru dan sebaliknya ada sekolah yang kekurangan guru. Sehingga rasio guru dan murid diharapkan seimbang dan tentunya dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat khususnya di bidang pendidikan, yakni kegiatan belajar mengajar tanpa kendala satu apapun. Pun demikian, kebijakan untuk guru-guru non-ASN nantinya juga pastinya akan berjalan sesuai dengan harapan, baik itu mulai dari rekrutmen yang wacananya tahun 2025 bahwa pengangkatan P3K tidak lagi difokuskan hanya untuk honorer tapi juga berlaku untuk seluruh guru, artinya terbuka di jalur umum, serta pembinaan dan distribusinya pasti akan merata sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentu kita berharap yang terbaik khususnya untuk bidang pendidikan, dan semoga ini tidak menjadi satu wacana sehingga bisa menjadi kenyataan yang tentunya berdampak baik bagi pendidikan di Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.